saya Herjon Lowihan di Ayo Bertanya Belajar Bersama. Masih dalam pembahasan tema besar hukum larung ngabal, kita masuk ke bagian kedua pembahasan itu, ialah bagian struktur tematis dan literer dari hukum adat larung ngabal. Kita membahas yang pertama, struktur tematis. Struktur tematis yang dimaksudkan di sini ialah tema dasar yang merangkum keseluruhan hukum adat larung ngabal. Hukum adat larung ngabal pada dasarnya memiliki 3 tema dasar, dan 3 tema ini adalah gagasan pokok yang membangun hukum larung ngabal. 3 tema dasar itu ialah yang pertama, martabat manusia dan hak hidup. Yang kedua, tentang kesusilaan. Dan yang ketiga, tentang hak milik. Yang pertama, martabat manusia dan hak hidup. Martabat manusia dan hak hidup dibahas dalam pasal 1, Ud en Taukat Funad. Dalam pasal 2, Lelad Ain Femahiling. Dalam pasal 3, Ulnit en Wil Atumud. Dan pasal 4, Lar Nakmut Ibut. Maka martabat manusia dan hak hidup dibahas atau termuat dalam 4 pasal pertama hukum larung ngabal. Keempat pasal ini disebut secara bersama-sama sebagai hukum nabnev, yakni hukum tentang kehidupan manusia. Tema yang kedua, kesusilaan. Tema ini dibahas dalam pasal 5, Rek Fokil Mutun, dan pasal 6, Moryain Fomahiling. Kedua pasal ini memberi penekanan pada martabat kemurnian kaum wanita dan juga tentang keluhuran perkawinan. Kedua pasal ini disebut sebagai hukum hanilit, yakni hukum mengenai kesusilaan. Dan tema yang ketiga ialah hak milik. Tema ini secara tegas dibahas dalam pasal ke-7. Hirani untuk fo ini, idid untuk fo idid. Pasal ini biasanya disebut hukum hawer balwirin, yakni hukum tentang keadilan sosial. Dengan demikian kita memiliki 3 tema dasar yang adalah gagasan pokok dalam hukum larung ngabal. Pembagian 3 tema dasar ini akan dipakai sebagai sistematika penulisan ataukah dipakai sebagai kerangka berpikirnya, dipakai untuk menjelaskan pasal-pasal hukum larung ngabal di part-part berikutnya. Pembagian itu ialah pertama, martabat manusia dan hak hidup ialah hukum nabnev. Kedua, kesusilaan ialah hukum hanilit. Dan hak milik ialah hawer balwirin. 3 pengelompokan ini yang akan dipakai dalam pembahasan tentang makna masing-masing pasal hukum adat larung ngabal. Yang kedua, struktur literer. Struktur literer yang dimaksudkan di sini ialah gaya bahasa yang dipakai dalam pasal-pasal hukum itu. Langsung saja yang pertama. Pasal 1, 2, 3, 4, dan pasal ke-7 menggunakan kata keterangan pengganti orang pertama jamak, yaitu kita. Ud, kepala kita. Lelad, leher kita. Atumud, badan kita atau tubuh kita. Ibud, perut kita. Iddid, milik kita. Jadi yang mau ditegaskan dalam kata kita ialah saya dan kamu bersama. Berbeda dengan kalimat pasal di atas, pasal 5 dan 6 tidak menggunakan kata ganti orang guna menegaskan pernyataan atau menegaskan isi, melainkan menggunakan kalimat yang bernada imperatif atau perintah. Kedua, semua pasal dirumuskan secara positif atau tidak dirumuskan dengan nada negasi, misalnya dengan kata jangan, tidak boleh, atau kata negasi lainnya. Yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4
menggunakan gaya bahasa simbolis. Dalam keempat pasal ini menyebutkan beberapa anggota tubuh biologis manusia yang penting menurut pandangan orang Kei: kepala, tengkuk, leher, kulit, darah, perut. Organ-organ tubuh ini melambangkan berbagai macam aspek dalam kehidupan sosial manusia. Dan yang keempat, kata rek dalam pasal 5 harus dimengerti secara luas menurut konteksnya. Secara harfiah, rek berarti ambang abu, yakni potongan balok yang terletak pada dasar pintu masuk kamar tidur. Jadi rek menyatakan batasan kamar. Batas itu harus dihormati dalam pergaulan. Batas itu harus dihormati dalam hidup keseharian, khususnya pergaulan antara pria dan wanita. Pasal ke-7 bersifat umum, artinya tidak terbatas pada hak milik tertentu, melainkan pada segala sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang sebagai individu maupun sebagai sebuah kelompok yang besar. Misalnya marga, misalnya satu kampung, satu ohoi, satu soa. Hukum Larung Ngabal pasal yang ke-7 berbicara tentang itu. Pasal ke-7 bersifat umum, karena itu bukan saja tentang hak milik pribadi. Kesimpulan yang bisa kita angkat, bisa kita ambil sebagai pembelajaran untuk kita. Hukum Larung Ngabal memiliki tema-tema sentral yang selalu trending dari masa ke masa, karena hukum Larung Ngabal mengusung tema kemanusiaan. Jadi garis besar dari hukum Larung Ngabal ialah tentang kemanusiaan. Maka berbicara tentang kemanusiaan, orang sekarang berbicara tentang perlindungan hak asasi, berbicara tentang cara memanusiakan manusia dengan gaya modern, berbicara tentang melindungi orang miskin dan lain-lain. Hukum Larung Ngabal diwariskan kepada kita, leluhur kita membentuk hukum itu, dan hukum itu dia tetap up to date hingga hari ini. Tema yang menempatkan Anda, tema kemanusiaan itu menempatkan Anda dan saya dan siapa saja sebagai pusat objek hukum yang harus dilindungi. Atas berbagai macam cara kita pun telah hidup menurut harapan hukum ini. Misalnya dalam keluarga, kita melindungi diri kita dan anggota keluarga lain agar hak hidupnya dapat terpenuhi. Atau contoh lainnya dalam keluarga adalah kita berpartisipasi atau senada dalam buat kegiatan sosial membantu sesama. Itu adalah cerminan dari bagaimana kita mempraktekkan hukum Larung Ngabal. Dengan demikian kita berpartisipasi atau senada dengan hukum adat Larung Ngabal itu. Pertanyaan refleksinya bagi kita ialah, apakah kita mau atau konsisten dalam merawat perilaku kemanusiaan kita tanpa ada embel-embel kepentingan politika, kepentingan yang membuat makna, membuat tujuan dari kita menghidupi hukum Larung Ngabal itu menjadi hilang, membuat kita kehilangan tema dasar kemanusiaan dalam hukum Larung Ngabal itu menjadi pudar. Atau dalam perspektif lain, apakah kita sudah menghargai hidup manusia? Terjadi banyak orang berkelahi, kita punya masyarakat ini berkelahi kiri kanan, itu sebenarnya tidak mencerminkan orang Kei pada dasarnya. Hakikat dari orang Kei itu tidak muncul lewat tindakan-tindakan seperti itu.
Konsekuensi logisnya ialah jika kita hidup menurut hukum Larbul Ngabal, maka tidak akan ada kasus penganiayaan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena paparan yang sudah kita sama-sama dengarkan di atas. Yang kedua, kita memiliki bahasa yang menarik untuk dipelajari. Tata bahasa yang sederhana namun terdapat detail-detail yang menjadikan khas dan unik. Pertanyaannya, apakah Anda, apakah saya bisa berbahasa K yang baik dan benar? Tentu kita dalam proses ke sana. Namun yang dibutuhkan ialah keinginan untuk belajar dan konsistensi dalam mempraktekkan bahasa daerah kita sendiri. Kita harus tahu bahasa K karena kita adalah orang K. Bahasa adalah identitas, sama halnya dengan hukum Larbul Ngabal adalah identitas kita. Maka dalam pembahasan saya dari vlog saya di channel saya ini, maksud saya untuk sebagai orang K kita harus tahu apa itu hukum adat, apakah hukum adat itu hanya dicetuskan oleh beberapa orang yang atas kita didesak, ataukah hanya sembarang ide dibuang seperti begitu. Saya sengaja membahas itu di sini untuk kita pahami dengan baik. Yang paling terakhir dari video saya ini ialah ternyata hukum Larbul Ngabal itu dibentuk atau disusun dengan penuh rasional. Hukum Larbul Ngabal itu dibentuk lewat sistem literer yang baik, kemudian di dalam struktur tema yang baik, tema-tema yang berbicara seputar kemanusiaan. Maka bersyukurlah kita karena kita diwarisi sebuah kebijaksanaan yang ketika kita mau belajar, mau mengikutinya, maka kita akan hidup lebih baik hari ini, besok, dan seterusnya. Pada bagian ketiga dalam pembahasan besar, part ketiga nanti akan dibahas tentang arti dan maksud setiap pasal hukum adat Larbul Ngabal. Pemahaman akan ketujuh pasal akan dibangun dalam kerangka struktur tematis. Yang dibahas pada kesempatan ini yakni hukum Narner, hukum Hanilit, dan Hawear Balwirin. Dengan tiga pengelompokan itu, kita akan mencoba membahas tentang maksud setiap pasal hukum adat Larbul Ngabal. Akhirnya jika Anda mendapat pengetahuan baru dari video ini dan ingin tetap mendapat pengetahuan yang baru, maka subscribe di sudut sini dan bunyikan loncengnya. Jika Anda ingin keluarga, kerabat, kenalan, saudara, teman, atau semua orang K agar mendapat manfaat pengetahuan tentang hukum adat Larbul Ngabal yang sama seperti saya dan Anda dapatkan di kesempatan ini, bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke siapa saja. Bagikan video ini ke siapa saja yang Anda mau untuk mereka mengetahui pemahaman yang sama seperti kita. Kemudian berikan komentar agar kita bisa berdiskusi, berbagi informasi. Kemudian kita bisa membahas tema-tema apa lagi yang akan muncul.